Abah, channel. Lupa. Yang ngomong yang benar. Jangan lupa. Terus? Like, Like, komen, dan subscribe. subscribe. Biasalah anak-anak. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amil. Ashhadu an la Muhammadar Rasul. Allahumma batina wa habibina wa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallah. Hadratin jamaah taklim mushola at-Thahiriyah dan seluruh jamaah dari berbagai kelurahan Angke dan sekitarnya, terutama pengurus mushola Al-Mukarram Rori beserta jajaran muratibil acara, para sesepuh, para asatid, para hujaz, Bapak Ketua RT 01, Bapak Haji Haris Munandar, dan seluruh hadirin, para bapak, para pemuda yang semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada kesempatan malam ta'lim kembali Allah pertemukan kita, bukan pertemuan yang kebetulan, pertemuan yang sudah ditetapkan, pertemuan yang sudah diniatkan, meskipun cuaca tidak menyulitkan kita untuk tetap bertolabul ilmi. Mudah-mudahan selalu ada dalam limpahan curahan. Dan juga baru saja kita habis melaksanakan pemilu, yaitu Pilgub untuk DKI. Tentunya masyarakat, rakyat sudah melaksanakan kewajiban. Adapun siapa yang terpilih, siapa yang menang, siapa yang dapat suara terbanyak, tentu itu kembali kepada masing-masing, ya, karena rencana usaha pengen menang, tidak akan mungkin semuanya menang. Yang menang, ya, apapun yang terpilih memimpin dengan baik, dengan keadilan, itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Jakarta, insya. Nah, oleh karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian. Sebagian saudara kita, jamaah kita ada yang pulang
libur, ada juga yang masih di KPPS, masih ngitung suara, tentunya, ya. Maka oleh karena itu malam ini seyogianya kita akan kembali membahas tentang Nasoihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, tepatnya yaitu di halaman 258. Oke. Para dalam makalah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Di makalah ketiga silah setan. Jadi kita malam ini tentang zuriyah syaiton. Ada 9 golongan ya nama-nama syaiton. Kalau jumlah keseluruhannya mah nggak ada yang tahu. Bahkan setan mah nggak ada yang mati kecuali kiamat. Beda dengan manusia. Kalau manusia datang dan pergi. Datang lahir ke alam dunia, pergi meninggalkan dunia, pindah ke alam kubur. Tapi masih padat aja ini manusia, walaupun datang dan pergi. Sementara setan datang terus-terusan, pergi enggak. Kalau seandainya didohirkan oleh Allah, tidak dihijab antara alam kita dengan alam jin, alam setan, waduh, pacemut ini setan. Udah nggak bisa gerak ini. Si Ilham ge mau bisa kemana-mana, digencet ku setan. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memisahkan menggunakan dinding yang sangat luar biasa hingga kita tidak bisa melihatnya, namun mereka melihat kita. Maka oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, di makalah ketiga ini akan disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ya bahwa anak cucu setan ada 9 ya. Makanya disebutkan tadi inna dzurriyyatas syaitoni tis'atun ya. Yang pertama, nama keturunan syaiton zalitun. Nawas nih kapadil boga anak incu ulah anu mirip ka dieu ngaranna. Nih ya, jangan sampai ada nama-nama yang di sini karena ini nama-nama setan ya. Zalitun panjangan. Yang kedua namanya wasinun, wasin. Ya, wasin banyak nih nama orang juga. Yang ketiga lakus. Ya. Yang keempat akwan. Ini masing-masing tugasnya beda-beda ini. Ya. Hapapun, hapap panggilannya hapap ya. Kemudian yang keenam namanya muroh. Yang ketujuh namanya masud. Yang kedelapan namanya dasim. Banyak nih nama orang dasim. Dan yang terakhir namanya walhan. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu tentang zuriyah syaiton. Maka kita bahas siapakah itu zalitun dan apa itu tugasnya. Ya, supaya kita tahu
Kalau sudah tahu bisa terhindar daripada yaitu ajakan-ajakan zalitun. Apa itu zalitun? Nah, yang pertama zalitun namanya setan zalitun. Tugasnya menggoda penghuni pasar. Nah, sekarang mau tahu yang di pasar itu yang ngebisikin para pedagang itu adalah zalitun, ya. Nah, maka oleh karena itu yang di pasar-pasar itu kan pasti identik dengan jual beli, lalu hadir di tengah-tengahnya zalitun. Dia memancangkan bendera dusta. Kemudian dia menipu. Kemudian dia membujuk, merayu, bahkan bersumpah benar. Iya, tanya Aceh tuh. Cek, pan datang tuh. Aceh dagang, datang watere. Beraya cek? 50.000. Cek Ustada As 30 besi. Wih, demi Allah baik. Temenang modal lagi yuk. Tah, eta zalitu. Karena di sini bersumpah. Padahal sumpahnya tidak benar. Makanya satu kali sumpah dosa. Makanya wajib bayar kifarat, bayar fidyah gara-gara sumpah Makanya kenapa orang meninggal dunia harus ada fidyah lantaran ketika hidup sumpah melulu. Coba. Sumpahnya macam-macam. Kafir najis segala. Iya. Ada juga yang ngomong sabar geledek. Tuh. Tapi Allah makan ya maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Coba kalau seketika dia ngomong bledung be langsung tutung. Ya. Tuh, makanya ada juga yang orang itu ngomongnya kafir najis. Aya deui anu ngomong kieu daek teu dibere milik. Deh, keur usaha jeung teu dibere milik. Jadi jangan berlebih-lebihan, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau ditanya berapa ini 50.000. Udahlah 30 aja belum dapat, Pak. Pasti nama pedagang manu ngaranna aya untung mah pasti dijual. Berhubung can aya untung dipertahankan. Ulah sok make demi Allah segala macam. Nah, laku sih laku, tapi doraka pan. Nah, itu. Ya, ini ternyata yang bicara banyak dihasut, timbangan, barang busuk. Ini semua adalah perbuatan zalitun. Ya. Kenapa? Karena dia yang membujuk, karena dia yang membisikkan, karena dia yang menyuruh-nyuruh. Sehingga orang-orang berdusta, barang jelek dibilang bagus, dibilang super, barang peot dibilang seger. Ya, makanya ini terjadinya di pasar itu. Yang kedua namanya setan wasin. Ya. Bagaimana tugasnya wasin? Wasin suka mengkhianati bayi-bayi tuh. Makanya saat orang lahir, makanya siap-siap tuh sunnah diazankan supaya jangan sampai dizolimi oleh setan wasin. Makanya kalau ada bayi menangis saat lahir itu karena dicubit oleh si wasin. Makanya diobati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazanin tuh. Makanya sunnah azan tidak hanya untuk sholat 5 waktu. Tapi banyak kesunahan-kesunahan diantaranya orang mau berangkat jauh, pergi jauh, walaupun bukan ibadah haji, umroh, tetap sunnah azan. Ada musibah, sunnah azan. Ya. Bukan hanya azan sunnah dalam sholat. Tuh.
Makanya ketika bayi ini lahir, contohnya Kangjeng Rasul azan saat Sayyidina Hasan lahir, maka diazanin sama Rasul. Kemudian qomat karena bayi setelah itu bakal melaksanakan sholat ketika udah balignya. Berbeda dengan yang meninggal, sunnah diazanin tapi tidak ada kesunahan iqomah. Jadi nupaih mah kepadil azan bae kantus ulah qomat, lamun qomat hudang deui kena. Itu ya. Kenapa orang yang meninggal sunnah azan gak sunnah iqomah? Karena nggak sholat dia mah. Ya, kalau bayi maka nantinya sholat hidup. Ya, kalau orang udah meninggal sudah libur, sholat berhenti, puasa berhenti, berhenti ngopi, ayo makanya membengker hirup gerang ngerokok, ngebul hanya ona. Ya. Kalau sudah mati nggak ada pekerjaan apapun, satu kata nggak bisa, satu kedip nggak bisa. Maka ketika masih hidup luar biasa. Apa yang tidak bisa sudah mati, maka kita yang masih hidup masih bisa banyak dilakukan. Istighfar masih bisa, tahlil masih bisa, ngaji masih bisa, segalanya masih bisa. Kenapa? Betapa mahal, tidak ada yang paling mahal di alam dunia kecuali adalah kehidupan. Orang cantik mahal karena hidup. Coba lamun mati gratis ge aceh ogaheun. Waktu hidup mah berapa? 2 miliar. Tapi kalau udah mati sudah tidak ada gunanya. Jangankan orang lain, cek omatea, anak istri tercinta tak sudi bersama. Luar biasa. Ya. Nah kemudian yang ketiga namanya adalah hapap. Setan awan, ya, setan awan ini salah, kan di sininya awan mah udah ya tadi. Wasin ada yang ketiga, yang kedua. Lakus, enggak ini ketuker. Ya, kemudian yang ketiga adalah setan awan, ya. Awan itu nomor 4 sebenarnya mah. Ya salah. Apa itu awan? Suka menggoda raja-raja. Waduh, ieu mah di istana bae ulina ieu. Ya, awan mainnya di istana sebab dia mah tugasnya adalah membujuk, merayu, menggoda raja-raja. Luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat adalah setan hafab. Suka mendorong minuman keras tuh. Jadi ini mah bagian narkoba, reserse ya mah bagiannya ya. Ya. Jadi orang-orang yang tukang homer diajak miring, diajak dengdek sesuai dengan gambarnya, namanya topi miring. Begitu diminum otak naga ngilu miring tuh ya. Ini tugas siapa? Tugas daripada hafab, suka mendorong minum-minuman keras. Makanya di antara biang kejahatan, di antara biang durhaka adalah homer, dan diceritakan dalam kisah Barsisoh. Barsisoh awalnya disuruh membunuh, menolak. Barsisoh disuruh zina, menolak. Begitu disuruh minum homer, mau. Akhirnya setelah homer membunuh jadi, kemudian berzina juga jadi. Kenapa? Karena homer itu. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, setan muroh. Ya, tulisannya murah. Setan muroh bergerak di bidang musik, di bidang seruling. Tuh, Masya Allah. Makanya semakin merdu, semakin ditiup, semakin yang mendengarkan terlena. Masya Allah. Ya sampai dinyanyikan pan suling bambu cenah.
Orang mah di jero nama eta aya saha? Si Muro. Masya Allah. Ya. Luar biasa si Muro. Berarti lamun dipaling eta ku kepadil suling moal doraka. Moal. Oh. Padil maling suling menurut hukum agama teu kudu disidang, teu kudu diperkarakeun. Naon sebabna lain boga jelema ieu mah boga setan. Jadi maling ti setan. Maling gitar eueuh hukumna secara agama, maling kendang eueuh. Pokona mah maling alat-alat musik mah bebas. Itu seruling ya. Kemudian selanjutnya lakus. Tuh, apa itu tugasnya lakus? Lakus itu bahwa sohibul majusi adalah menggoda agar manusia menyembah api. Kan dulu waktu Nabi lahir itu seketika padam pengapian-pengapian majusi. Sementara kenapa padam saat seiring lahirnya Kangjeng Nabi? Artinya Nabi lahir akan tugasnya memadamkan kemusyrikan, kekafiran dan majusi. Makanya inilah tugas daripada lakus, menggoda agar manusia menyembah api, menjadi orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian selanjutnya nomor 8 adalah nomor 7. Setan masud. Lalu apa tugasnya masud? Menyebarkan berita-berita sekarang mah. Ya, berita palsu, berita bohong, dia menyebar luaskan berita bohong. Lewat mana? Kalau dulu lewat lisan-lisan manusia, kalau sekarang lewat media, lewat grup sekarang mah. Ya, grup Rocky, grup Roni. Banyak sekali kebohongan, makanya disebutnya berita hoak. Ya, kalau sekarang mah hoak, kalau itu bohong. Ya, jadi sehingga orang panik melalui berita-berita yang gak jelas itu, orang mikirin. Apalagi kalau imannya lemah, saat ada yang memberitakan bahwa akan terjadi anu, mikiran bapak. Bahkan kiamat diprediksi coba. Oh, bakal terjadi kiamat, masya Allah. Tapi kalau kita yang beriman mah ngapain? Ya, Kangjeng Nabi aja tidak menjelaskan tentang bulan dan tahunnya. Meskipun harinya dipahami, yaitu hari Jumat. Makanya hari Jumat itu hari awal dan hari akhir. Maka di hari-hari itu Allah memerintahkan umat Islam untuk memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, cepat tinggalkan semua kesibukan, usahamu, daganganmu, lapakmu, kantormu, tinggalkan. Ya. Kenapa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena dengan meninggalkan kegiatan duniawiyah jauh lebih baik jikalau kamu memahami, mengerti tentang fadilah-fadilah yang ada di hari Jumat itu. Ya. Maka oleh karena itulah manusia harus meyakini, tetapi tidak boleh meyakini yang diberitakan oleh berita hoak tadi. Tidak boleh percaya karena kita sudah punya patokan, sudah punya pendidikan dan pelajaran antara Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jangan kita lebih percaya melalui media, bahkan tidak jelas siapa ini yang ngomongnya. Begitu. Ya. Selanjutnya adalah dasim. Wa amma dasimu bahwa sohibul buyuti idza dakhala rajulu al munzila walam yusallim walam yadhkurismallahi. Masya Allah, ini setan dasim.
berada di dalam rumah. Seseorang yang apabila masuk rumah tidak suka membaca salam, dikunci, dikasih lupa mulutnya, ditiup supaya jangan salam ini. Siapa itu? Dasim. Ya. Supaya jangan sampai dia baca salam dan tidak suka menyebut nama-nama Allah. Selalu dipantau, selalu diikutin supaya manusia ini lisannya jangan zikir kepada Allah. Jangan sampai masuk rumah dia mengucapkan salam. Nah ini semua diikutin oleh Dasim. Supaya Dasim dia melupakan manusia terhadap asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendorong adanya permusuhan dalam keluarga. Makanya wajar sok aya panas di dalam rumah. Ternyata ini haram jadahnya nih si Dasim, ya mun kadul ditampilin ya kadul bahaya. Ya, sehingga terjadi perceraian gara-gara Dasim. Suami istri ada khulu, ada tolak, ada tebusan dari istri, ada pukul memukul dan sebagainya. Maka inilah ulah daripada setan Dasim. Dan ketika kita ingat, bahwa anak panas baik, bahwa anak ogah karena istighfar, bahwa anak ogah karena maca asma-asma Allah, ternyata dikunci lidah kita supaya tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, siapa namanya? Walhan, ya. Wa ammal walhanu fahuwa yuwaswisu fil wudu'i wassolati wal ibadati. Ya. Walhan tugasnya, adapun walhan itu adalah selalu mengacaukan manusia di dalam wudu supaya was-was, di dalam sholat supaya ibadah-ibadah yang lainnya mang-mang, ragu-ragu. Makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin itu, ya. Ada di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh, ya. Bagaimana orang yang wudu diganggu supaya was-was? Wah, ragu nih. 3 kali udah bersih belum? Udah rata belum? Kemudian dia ibaratnya mencuci wajah, dianggap belum rata, digoda. Nah akhirnya menjadi kebiasaan. Makanya nih kita saat berwudu, saat sholat juga takbir diulang-ulang. Kenapa? Was-was. Sedangkan orang yang was-was tidak boleh dijadikan imam. Ya, ada yang begini, Allah, makmum manges kieu main balik deui. Allah, waduh, cek makmum ngalieurkeun kana aing. Akhirnya kan was-was kabehan. Sebab kita tidak sah takbiratul ihram mendahului imam. Mentak ka Fadil lamun imamna was-was ulah waka bareng takbirna deukeun baheula. Lainna naon kayak urang geus sidakep main balik deui. Kieu bae urang mangaganong leungeun bae kieu deuleuh. Begitu juga dengan berwudu was-was. Ini airnya bersih apa enggak? Ini airnya mutlak apa enggak? Mustamal apa enggak? Sampai ke situ. Ketika dia duduk di mana? Tadi kentut enggak? Masih punya wudu apa enggak? Ini. Sehingga kita selalu diberi keraguan-raguan. Kita selalu dibuat mang-mang, dibuat syak, ya. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan walhan yang memang manusia itu toharoh susuci diganggu. Kemudian sholat juga diganggu. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak ada satu ibadah yang tidak diganggu. Ya, semuanya diganggu oleh walhan. Makanya bawaan kita untuk menuju khusyuk bukan perkara mudah. Ya, tetapi perkara yang sulit. Tapi walaupun bagaimanapun kita belum bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk, tetap gugurkan kewajiban. Yang pasti Allah tahu batas-batas kemampuan hamba-hambanya.
Iya. Kita pengen kayak orang kayak begini, lain palasnya, susah. Kita pengen sholat seperti Sayyidina Ali, atau beda. Ya, Sayyidina Ali mah disebutnya karomallahu wajhah, wajahnya mulia. Kenapa mulia wajahnya Ali dan tidak ada sebutan karomallahu wajah kepada yang lain kecuali kepada Ali? Diceritakan lantaran Ali seumur hidupnya matanya tidak pernah melihat kemaluannya. Tuh, kadang ngecek. Sayyidina Ali mah tilok dula dulu walaupun boga sorang teu nyaho tah. Ari Aceh mah ulah-ulah boga sorangan, boga batur ge nyaho. Sok hayang nyaho bete ya. Gara-gara maerot sih tah. Ya, akhirnya kemana-mana Pan. Tuh. Makanya disebut karomallahu wajah. Bayangkan sampai punya anak, punya istri nggak pernah tahu. Bahkan lahirnya di mana? Di dalam Ka'bah. Makanya Abi Thalib saat anaknya lahir langsung memberi nama Asad. Asad. Anaknya dikasih nama Maung. Serigala. Ya, Asad itu kan ibaratnya macan. Ya. Lalu orang-orang pada protes, kok namanya nama hewan sih? Biar gagah. Enggak, ini kan Baitullah, ini Ka'bah mulia, derajatnya tinggi. Akhirnya diganti lagi tuh, ya sama kakeknya bahwa namanya Ali karena derajat tinggi. Tadinya mah Asad. Asad itu kan serigala, mau ya harimau. Nah, akhirnya disebutnya Ali. Nah, maka Sayyidina Ali beda dengan yang lain panggilannya. Sejarah-sejarah ini nih, sejarah-sejarah tentang Sayyidina Ali yang ada kehebatan, kelebihan, lahirnya dia di dalam Baitullah, ini adalah salah satu orang-orang Syiah yang berlebihan ketika mahabbah kepada Sayyidina Ali. Sampai-sampai di dalam azan pun itu ditambahkan Ali waliullah. Bahkan sebagian kelompok sangat mendewa-dewakan kepada Sayyidina Ali, melebihi kecintaan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Sampai-sampai menganggap salah alamat katanya Jibril memberi wahyu, mestinya kepada Ali, pan koplok eta. Nah, maka oleh karena itu sampai malaikat disalahkan. Ini luar biasa manusia. Kalau sudah berani menyalahkan malaikat, apalagi manusia. Berarti di mata dia manusia nggak ada yang benar. Malaikat binupang benar disalahkan. Padahal malaikat itu makhluk yang tidak punya hawa nafsu. Hawa nafsu enggak. Enggak ada hawa nafsu, artinya dia standar. Imannya tidak akan naik, juga tidak akan turun. Turun enggak, naik enggak. Standar aja tuh malaikat mah. Iya. Wala yazidu wala yankusu. Imannya para malaikat enggak pernah naik, enggak pernah turun. Jadi standar aja dari awal sampai akhir. Kalau para nabi, para rasul, yazidu wala yankusu. Naik terus, nambah terus dan tidak akan pernah turun. Nah, lamun urang mah yazidu wa yankusu. Ada tak miheulaan bae. Naon cenah cek anak angkat? Oh. Kayak celana dalam cenah. Hah? Paya ye ponakan RT. Jadi cek si Ilham cenah iman Aceh doang kokolor. Bisaan mah nama. Kadang naik, kadang turun. Itu mah punya lu. Ya, Masya Allah. Nah itulah imannya kita. Kalau kita lagi naik, berarti semangat. Ngaji semangat, sholat semangat, ibadah-ibadah yang lain pun semangat. Wah, dia bisa mengalahkan tadi, ya, yaitu mengalahkan si Walhan. Luar biasa, ya. Tapi ketika Walhan turun, berarti saat iman kita turun,
perasaan kita males mun teu maksakeun mah. Salat terlambat bae ngaji kadang daek-daek henteu males nu aya. Nah ini kenapa? Karena memang di dalamnya ada penyakit-penyakit gangguan yang dibuat oleh walhan. Jadi tugas-tugas setan-setan ini berbeda sebagaimana tugasnya para malaikat. Jadi malaikat mah 10, setan mah tadi berapa? 9, keleh hiji ku malaikat. Ya. Jadi malaikat mah dari mulai menurunkan wahyu sampai menjaga pintu neraka jahanam. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid. Urang babadean tungtung naya. Ilham, jawab lu. Kalau bisa jawab, boleh pulang duluan. Bawa tahu hiji. Bisa jawab enggak kira-kira? Bisa. Malaikat yang bertanya di alam kubur. Hebat. Pokoknya mah boleh pulang. Iya. Ilham, tugasnya malaikat Mikail. Aduh, duduk lagi, nggak usah pulang. Salah lu. Hei, tugas malaikat Mikail. Tuh mah diulang lo mah. Ada yang bisikin itu mah. Waduh, pamail numerenya hoeta mah. Ya. Nah, jadi diantaranya kita tahu bahwa malaikat pun yang 10 wajib mengetahui berikut tugas-tugasnya. Ya. Jadi diantaranya tadi malaikat ada yang fokus dengan hujan. Hujan aja tuh. Ya, makanya kalau mau hajat, Aceh nek hajat ya. Supaya ulah hujan, cari nomor WA Mikail. Iya, karena dia yang diberi tugas untuk menurunkan hujan. Lamun cenah teu nyaho nomor WA Mikail, geus newak bangkong bae talian, insyaallah mal turun. Kodok. Iya, diikat, insyaallah enggak turun tuh. Benar itu. Ya. Jadi skala 1 kalau malaikat tadi 10, kalau ini setan ada 9. Maka ingetin oleh kita, lagi begini setan apa nih? Lagi begitu setan apa nih? Iya. Nah, maka yang tukang dagang di pasar wajib ngaji ya. Makalah yang ini nih. Sebab kenapa? Supaya mereka terbebaskan dari hal-hal yang merusak. Ya, misalnya menipu, misalnya tadi sumpah, ya barang-barang yang buruk dikatakan baik. Ingat, karena biar bagaimanapun keuntungan yang didapat, tapi kalau dari bahasanya yang dihasut oleh setan, maka tidak akan pernah menghasilkan nilai keberkahan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti akan dilanjutkan kembali ya, karena masih banyak belum selesai, dan makalah yang ketiga insyaallah nanti disambung. Mudah-mudahan umur kita pun masih tersambung, tentu ketemu dalam keadaan sehat wal afiyah. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.